Selamat datang, ketemu lagi dengan saya, tukang kulit, tukang ngoprek segala macam ya. Tapi biasanya sih cuma ngoprek PLC, HMI, sama inverter aja sih. Melanjutkan video yang sebelumnya tentang dasar-dasar PLC. Sekarang kita coba ke analog input dan analog output. Ini analog input ya. Ini analog input. Analog input dan di sini ini analog output. Analog output alamatnya AO. Analog input alamatnya AI. Analog input output ini biasanya sinyalnya itu voltase atau miliampere. Voltase atau miliampere ya. Jadi kalau voltase itu 0 sampai 10 volt. Kalau miliampere 0 sampai 20 miliampere. Nah, untuk setting analog input dan analog output nanti itu disesuaikan sesuai fisiknya si barangnya sendiri. Dia inputnya voltase atau miliampere atau outputnya voltase atau miliampere. Oke, kita langsung ke programnya aja. Setting analog input dan analog output. Ini video lagi. Ini program yang kemarin ya, yang kita nyoba memory word, memory bit. Untuk setting analog input dan output, di sini ada hardware. Ini tinggal klik hardware, klik 2 kali. Ini lokal AI, lokal AO. Ini AO ini analog output, AI ini analog input. Untuk setting analog input, kita harus tahu dulu output dari komponen yang masuk ke PLC itu dia voltase atau miliampere. Karena saya di sini seringnya pakai pressure transmitter, dan pressure transmitter yang saya pakai itu sinyalnya 4 sampai 20 miliampere. Ini 4 sampai 20 miliampere. Nah, ini cara settingnya buat nentuin dia miliampere atau voltase. Ini tinggal diklik aja. Tinggal diklik. Nah, ini nanti tinggal pilih. Ini ada 420 miliampere, ada 020 miliampere, ada 1 sampai 5 volt, 0 sampai 10 volt. Untuk analog input, karena saya pakai pressure transmitter dan saya pakai 420 miliampere, jadi yang dipilih adalah 4 sampai 20 miliampere. Ini untuk analog input ya.
Sekarang analog output. Ini analog output. Analog output ini dia mau dikeluarin buat ngatur apa nih? Misalnya buat ngatur kecepatan putaran inverter atau frekuensi inverter ya. Misal si inverter dia terima sinyalnya 0 sampai 10 volt. Nah, sinyal 0 sampai 10 volt di inverter ini dia untuk perintah frekuensi 0 sampai 50 Hz. Ini tinggal diklik sama kayak tadi ya. Kalau misalnya dia terima sinyalnya miliampere, ini tinggal pilih miliampere, dan miliampernya itu dia 4 sampai 20 atau 0 sampai 20. Itu nanti tinggal dilihat saja di inverternya atau parameternya, nanti disamain. Kita bikin 0 sampai 10 volt saja ya. Nah, ini udah untuk setting analog input dan output. Cukup seperti ini aja, nggak ada yang lain-lain lagi. Sekarang kita ke programnya ya. Kita bikin baris baru. Kasih nama dulu biar nggak bingung. Analog input. Ini langsung di move aja ya. Langsung di move aja, dibikin ke wood untuk pembacaannya. AIW 0. Nah, untuk di PLC Kinco ini analog input itu dia penulisannya begini ya, AIW. Pindah pembacaan ke PW20. Ini ke move lagi. Anggap saja pembacaannya udah 10 miliampere ya. 10.000. PW20. Karena saya nggak ada barangnya, jadi saya juga nggak bisa nyoba langsung di PLC nya. Jadi anggap aja 10.000 ini dia hasil bacanya analog input. Nah, nanti hasil bacanya ini dipindah ke wood ya. Bacanya ini nanti dipindah ke wood. Analog inputnya misalnya 10 miliampere. Ini saya kasih 10.000. Biasanya di program itu untuk miliampere dia 0 sampai 20.000 miliampere. Bukan miliampere. Pembacaan angkanya itu 4.000 sampai 20.000.
itu 0 sampai 20 mA. Di sini saya kasih 10.000. Saya kasih 10.000, anggap aja dia pembacaan si analog input ini 10 mA. Coba simulasi. Nah, ini udah 10.000 nilainya. Ini untuk analog input ya. Ini kan AIW 0, nilainya 0. Nah, ini kalau langsung nyoba di PLC dan langsung dicoba dengan barangnya, nanti di AIW ini akan timbul angkanya nih. Akan timbul angkanya sesuai output dari barangnya. Karena di sini barangnya nggak ada, jadi anggap aja AIW 0 ini 10.000. Dan hasil pembacaan pemindahan ke Woodnya ini udah sama ya, 10.000. Sekarang kita ke analog output. Ini sama aja ya, copy paste aja. Ini tinggal diganti jadi output. Ini jadi output ya, ininya jadi AQ0. Ini AQW0. Ini AQ itu analog output, ini AI analog input ya. Ini enggak boleh sama. Ini PW30. Untuk analog output 0 sampai 10 volt tadi kan 0 sampai 10 volt nih. 0 sampai 10 volt. 0 sampai 10 volt itu biasanya di PLC itu dia 0 sampai 1000. Biasanya 0 sampai 1000. 0 sampai 1000 ini sama dengan 0 sampai 10 volt. Nah, anggap saja analog outputnya ini dia udah ngeluarin sinyal misalnya 5 volt. Nah, ini bikin 500. Analog outputnya sama dengan 500. Ini 5 volt. Nanti PW30 ini jadi sama dengan sinyalnya analog output. Nah, ini 500 ya. Ini anggap aja 5 volt. Ya, ini adalah contoh dari analog input dan analog output. Dan di sini saya kasih contoh yang beda, yaitu voltase dan miliampere.
Untuk analog output saya kasih contoh voltase. Untuk analog input saya kasih contoh miliampere. Untuk penggunaannya nanti dilihat spek barangnya sendiri ya, dia voltase atau miliampere, dan untuk berapanya itu juga dilihat apakah 0 sampai 20 miliampere, apakah 4 sampai 20 miliampere, ataukah 0 sampai 5 volt atau 0 sampai 10 volt. Itu kan nanti tinggal disesuaikan di parameternya saja di sini, analog input dan outputnya. Ya mungkin sekian saja dulu video dari saya untuk analog input dan analog output, dan untuk sinyal voltase atau miliampernya saya hanya bisa kasih contoh seperti ini. Lebih enak sih sama barangnya langsung ya, jadi nanti di AIW ini dan di AQW ini dia aktualnya berapa, dan untuk AIW dia pembacaannya sesuai atau enggak dengan barangnya. Dan untuk AQW ini misalnya ke inverter dengan sinyal 500 atau 5 volt ini, apakah dia jalannya 25 Hz atau berapa, sesuai atau tidak, itu nanti harus dicoba. Dan kalau misalnya nggak sesuai ya paling ada pengurangan perkalian atau penambahan agar dia sesuai. Oke, sekian saja video dari saya. Selamat mencoba, semoga sukses. Jangan lupa kopinya. Sekian dari saya, tukang kuli. Selamat mencoba.